Oke, kita 9 orang. Oh, ada Farlan dan David. Berarti 10, tidak apa-apa. Semoga saya punya suara bersih dan jernih sampai di telinga anak-anak ya. Oke, untuk case kita selalu mana yang baru gabung ya. Kita tadi sudah berdoa ya. Sekarang kita saya share full screen dulu. Nah ini kali lalu kita waktu habis di pembahasan soal ini ya. Saya juga kurang puas untuk soal ini. Sepertinya saya belum sampaikan secara jelas buat anak-anak. Jadi kita ulangi pada bagian ini. Oke. Saya minta Farlan baca buat kita soal ini. Ini soal yang sama minggu lalu. Silahkan nak. Farlan tidak. Farhan kok, Pak? Iya, iya, Farlan, silahkan nak. Silakan. Tidak bisa, ganti teman lain. Oh bisa ya, silakan nak. Alat pengukur tingkat intensitas bunyi mencatat nilai 85 dB dalam suatu ruangan. Berapakah intensitas bunyi dalam ruangan tersebut? Oke, ini soal yang sama ya. Kita mau rubah desibel ke watt per meter persegi. Ingat, satuan dari intensitas adalah watt per meter pangkat 2. Nah, setiap intensitas bunyi itu ada taraf intensitasnya dalam satuan desibel. Oke, kita bisa rubah watt ke watt ke desibel menggunakan persamaan. Ada yang masih ingat persamaan kali lalu? Taraf intensitas sama dengan, ada yang masih ingat kok? 10 log I per I0. Ini persamaan kali lalu ya, untuk menghitung taraf intensitas. TI sama dengan 10 log I per I0. I0 tidak boleh anak-anak lupa, yaitu 10 pangkat minus 12. Ini intensitas ambang. Oke. I-nya adalah ini. Ya, maaf. I-nya adalah intensitas dalam satuan watt per meter persegi. Oke. Nah, sekarang yang diketahui adalah 80 desibel ya. Berapa I-nya ini yang kita mau hitung? Kalau ini 80 desibel, berapa I-nya ini? Gitu ya. Suara jelas kok buat anak-anak? Jelas, Pak. Oke, sekarang kita lihat perlahan-lahan. Kita buat diketahuinya, yaitu TI-nya adalah, taraf intensitasnya adalah 85 desibel. Kalau 85 desibel ini berapa watt per meter persegi? Watt per meter persegi. Karena ditanya berapa intensitas bunyi dalam ruang tersebut kalau taraf intensitasnya 85. Maka kita masukkan persamaan, nak, yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. Ingat ya, kita sudah Pak sudah ulangi bahwa kalau tidak ada 10 di atas sini atau tidak ada angka di atas sini, artinya ini 10. Oke, jadi 10 log, bacanya adalah TI sama dengan 10 kali 10 log I per I0. Oke. Karena ini adalah 85, maka ini 10 tetap, 10 log I per I0, maka 10 ini kita pindah ke ruas sebelah, maka 85 bagi 10, hasilnya adalah 8,5. Oke. Nah, supaya kita bisa rubah ini, kita bisa hitung ini, karena I-nya ada di dalam operasi logaritma, nak. Pak ulangi. Karena I yang kita cari ini ada di dalam operasi logaritma, maka kita harus kasih hilang ini logaritma ini. Oke,
Caranya adalah merubah 8,5 ini menjadi suatu operasi logaritma. Oke, caranya Pak ulangi, karena I yang kita cari ini ada dalam operasi logaritma, maka kita harus kasih hilang ini logaritma. Nah, supaya kasih hilang logaritma, kita harus rubah 8,5 ini menjadi operasi logaritma. Oke, maka caranya adalah dengan mengingat persamaan yang kita sudah bahas kali lalu, yaitu A pangkat C sama dengan B. Maka Pak ulangi, A pangkat C sama dengan B. Maka pangkat C ini kita bisa cari dapat dengan A log B. Contoh ya, misalnya 3 pangkat 2 adalah 9. Maka nilai 2 ini kita bisa dapat dengan nilai logaritma, yaitu 2 sama dengan 3 log 9. Karena 3 log 9, 9 ini adalah 3 pangkat 2, maka 2 ini kita pindah ke depan, jadinya di sini 2 kali 3 log 3. 3 log 3 ini hasilnya 1, maka hasil semuanya adalah 2. Oke, jadi nilai pangkat ini kita cari dengan menggunakan logaritma. Nah, sama dengan ini. Supaya ini berubah menjadi operasi logaritma, maka caranya adalah paling gampang adalah kita rubah ini menjadi operasi 10 log 10 pangkat 8,5. Nah, karena apa? Karena 10 kali 10, karena 10 log 10 pangkat 8,5 ini sama dengan 8,5. Nah, maka kita balik 8,5 ini, supaya kita rubah menjadi operasi logaritma, dia jadinya gini. Itu tujuannya, maka dia jadinya gini. Saya hapus dulu ya, supaya agak bersih, anak-anak pandangan bisa clear. Jadi 8,5 ini hasil perubahan menjadi operasi logaritma adalah 10 log 10 pangkat 8,5. Ingat ya, aturan misalnya saya kembali ke aturan logaritma kemarin ya. Yang ini aturan ini nih, Nak. A log B pangkat N, maka supaya dapat hasil A log B pangkat pangkat N ini kita kasih pindah ke ruas depan. Kita kasih pindah ke depan jadi kali, maka jadinya adalah N kali A log B. Ini operasi logaritma di kelas 1 ya, anak-anak sudah pelajari itu. Maka kita kembali anak-anak, dia jadinya seperti ini. Karena ini 10 log 10 pangkat 8,5 itu sama dengan 8,5. Karena apa? 10 log 10 kan 1. 8,5 ini hasilnya kita pindah ke depan, maka dia jadi hasilnya 8,5. Gitu ya. Anak-anak bisa paham kok maksudnya Pak? Atau agak rumit buat anak-anak? Cara dulu. Atau gelap sama sekali? Atau bisa paham? Coba 1, 2 orang. Sampai sini ada yang mau tanya kok? Bisa. Bisa ya? Ya, intinya anak-anak 8,5 ini kita harus rubah menjadi operasi logaritma supaya kita kasih hilang logaritma ini karena yang kita cari ada di dalam operasi logaritma yaitu I. Oke, maka 8,5 ini rubah menjadi operasi logaritma menurut cara yang ini adalah 10 log 10 pangkat 8,5. Sehingga log ini bisa kita coret. Nah, log ini dan log ini kita bisa coret. Hasilnya adalah sisa yang ini. 10 pangkat 8,5 sama dengan yang ini sudah dicoret berarti sisa I per I0. Oke, gitu maksudnya. Maka ini sudah gampang kita operasikan dibanding kita operasikan log. Oke, kalau ini ada di dalam log, maka kita harus hitung anti lognya. Sangat rumit. Maka caranya lebih gampang supaya kita cari adalah coret ini lognya. Maka kita buat dua ruasnya ada logaritma. Oke, sampai sini semoga anak-anak paham ya. Maka sampai sini kita, supaya cara gampangnya kita bagi dua ini. Ada 10
pangkat 0,5 kita kali dengan 10 pangkat 8. Tujuannya aturan pemangkatan 10 pangkat 0,5 kali 10 pangkat 8 ini adalah 10 pangkat 0,5 tambah 8. Maka sama, 0,5 tambah 8 adalah 8,5. Jadi intinya kita bagi dua ini. 10 pangkat 8,5 kita rubah menjadi 10 pangkat 0,5 dikali 10 pangkat 8. Ini hanya operasi perhitungan untuk kita gampang menghitungnya. Sehingga anak-anak hasilnya adalah 10 pangkat 0,5 ini kan sama dengan akar 10, yaitu 3,16. Oke, maka ini 3,16 ada di sini. Kita kali dengan 10 pangkat 8, sisa yang ini. Oke, 10 pangkat 8 ada di sini. Sebelah di ruas kanan sama, tetap sama I per I0. Oke, kalau sudah begitu anak-anak maka operasi sederhana. Ingat, I0 ini adalah 10 pangkat minus 12. Yang kita cari adalah I ini. Karena yang kita cari adalah berapakah intensitas dari taraf intensitas 85 desibel. Oke, maka kita rubah persamaan ini. Saya hapus dulu yang ini. Maka kita rubah persamaan ini. Kita pindah I0-nya di ruas sebelah. Lalu kita balik persamaan ini. I0 ini awalnya di bawah per. Kita pindah ke ruas sebelah. Dia jadi kali. Lalu kita balik jadinya begini. I sama dengan 3,16 kali 10 pangkat 8 kali I0. Awalnya I0 ada di ruas sebelah sini, ada di bawah per, tapi karena kita kasih pindah, dia jadi kali di sini. Sampai sini bisa ikuti kok, anak-anak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Atau ada yang mau tanya, silakan tanya dulu. Memang ini agak rumit, makanya Pak sudah jelaskan 2 kali ini. Maka sisanya adalah kita masukkan. I0 ini nilai ambang bawah, yaitu 10 pangkat minus 12. Oke. Maka hasilnya adalah 3,16 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat minus 12. Aturan perkalian bilangan berpangkat. Kalau ini 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 12, hasilnya 10 pangkat berapa nih? Halo, coba anak-anak. 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 12, hasilnya bagaimana? Kalau bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya diapakan? Tambah. Jumlah. Jumlah, berarti 8 tambah dalam kurung minus 12. Hasilnya berapa? 8 Min 2. kurang 12. Minus 4. 4. Oke, minus 4 ya. Minus 4. Maka Minus hasilnya, ya, minus 4. Maka hasilnya adalah 3,16 kali 10 pangkat minus 4. Ini adalah anak-anak besarnya intensitas yang telah kita konversikan dari 85 desibel. Oke. Ya. Jadi ini Pak rekam ya. Kalau anak-anak masih bingung nanti Pak kirim biar anak-anak bisa lihat ulang penjelasannya. Oke. Kita sudah selesai bagian taraf intensitas. Yang berikut anak-anak yang mempengaruhi taraf intensitas. Oke, kita istirahat dulu ya. Oke, 16 orang lumayan. Absennya anak-anak silakan tulis nama di kolom chat. Kita absen dulu, silakan tulis nama lengkap di kolom chat. Baru kita lanjut bagian berikut. Oke, yang belum dengar silakan absennya anak-anak tulis nama di kolom chat 16 orang ya. Oke. Oke, kita masih punya beberapa puluhan menit. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita bahas bagian berikut. Yaitu anak-anak taraf intensitas ini juga akan berubah kalau jumlah sumber bunyinya berubah. Oke.
Mungkin Pak minta Dela baca buat kita yang bagian ini sampai di titik ini. Dela. Saya kok, Pak. Iya, silakan Nak. Dari sini sampai di sini. Oke, Pak. Untuk sumber bunyi yang identik, ketika jumlah sumber bunyi berubah, maka tingkat kebisingan yang ditimbulkan juga berubah, sehingga taraf intensitasnya juga berubah. Semakin banyak jumlah sumber bunyinya, maka taraf intensitasnya juga akan semakin besar. Secara matematis dapat ditulis. Oke. Jadi dari yang tadi dibacakan, kalau misalnya satu mesin menghasilkan bunyi, intensitasnya katakanlah 10 desibel. Tapi kalau mesin yang sama, tapi ada 10 buah mesin, kira-kira berapa desibel dia? Nah, penambahan jumlah sumber bunyi mempengaruhi intensitas yang didengar. Jadi kita bisa gunakan persamaan ini, Nak. TI2, intensitas yang baru, setelah kita tambahkan jumlah sumber bunyinya, itu sama dengan TI1, taraf intensitas awal, misalnya taraf awal intensitasnya satu buah mesin adalah 10. Maka ini 10 desibel, taraf intensitas awal. Kemudian ditambah dengan 10 log N, di mana N ini anak-anak adalah jumlah mesin sumber bunyi. Oke. Kalau tidak ditulis di sini apa-apa, maka anak-anak tahu bahwa di sini adalah 10. Maka anak-anak bisa screenshot yang bagian ini bahwa TI2, taraf intensitas Q2, yaitu setelah kita tambah jumlah sumber bunyinya sama dengan TI1 tambah 10 kali 10 log N, di mana N adalah jumlah mesin. Anak-anak bisa screenshot yang ini. Sudah kok? Sudah, Pak. Oke, Sudah, sekarang coba kita gunakan persamaan ini ya. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai soal-soal begini muncul di ulangan harian. Kita mungkin lagi 1, 2, 3 pertemuan kita ulangan harian untuk bab bunyi ini. Maria, baca buat kita soal ini. Silakan, Nak. Maria Fatimah. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 9 dB. Jika 100 sumber bunyi yang sama berbunyi secara serentak, berapa taraf intensitas yang dihasilkan? Oke, terima kasih. Jadi sebuah berarti satu ya. Satu buah mesin atau sumber bunyi itu taraf intensitas yang dihasilkan adalah 9. dB ini desibel ya, anak-anak tidak boleh lupa. Kalau satu buah mesin atau satu buah sumber bunyi dia 9 desibel. Kalau 100 sumber bunyi yang sama dibunyikan serentak, kira-kira berapa taraf intensitasnya? Nah, itu yang ditanyakan, Nak. Maka kita gunakan persamaan yang tadi. Dengan diketahui TI1 adalah untuk satu buah adalah 9 desibel ya. N-nya jumlah sumber bunyinya adalah 100. Anak-anak diminta untuk hitung taraf intensitas 2. Maka persamaan yang digunakan tadi apa? TI2, masih ingat kok? Sama dengan TI1 kali tambah ya, bukan kali, tambah 10, kalau tidak ada tulis di atas, anak-anak harus ingat ya, itu 10 log N. Gitu toh? Kita lihat dulu. Betulkah? Ya, TI2 sama dengan TI1 tambah. Oh, ada 10 di sini, Nak. Harus kali 10 di sini. Ini kali 10. Jadi TI2 sama dengan TI1 tambah 10 kali 10 log N. Begini ya. Kita gunakan persamaan ini. Coba kita masukkan nilainya, Nak. TI1 kita masukkan berapa? 9 desibel. 9 desibel. 10. Terus ingat kalau tidak ada ditulis di sini ini 10 ya.
Kemudian N-nya kita masukkan berapa? 100. 100. Maka coba anak-anak tulis, maka hasilnya adalah 9 kali 10 log 100. Gini ya. Maka yang pertama anak-anak selesaikan adalah ini. Log 100 itu berapa? Itu dulu. Log 100. Ada yang masih ingat cara penyelesaian logaritma? Sudah lupa semua? Caranya adalah gini. Saya kembali di aturan logaritma ya. Mana yang? Oke. Saya hapus dulu yang ini. Caranya adalah ingat aturan logaritma ini. Kalau A pangkat B, A log B pangkat N, N-nya ini harus kasih pindah di depan. Supaya jadi N kali A log B. Ini hasilnya. Kemudian ingat bahwa kalau A log A, misalnya 9 log 9 itu hasilnya 1. Oke, hasilnya 1. Maka anak-anak lihat kembali di soal ini. Sabar ya, kita sudah. Oke, sampai di sini saya hapus dulu. Maka kita mau cari log 100. Perhatikan ya cara kerjanya. Ingat di sini ada 10. Nah ini 10 log 10, maka kita harus cari buat 10 log 100 ini kita harus rubah nak. Supaya kita bisa dapat bentuk sederhananya. Kita rubah 100 ini menjadi 10 pangkat 2. Maka dia jadi 10 log 10 pangkat 2. Ingat 100 10 pangkat 2 toh. Kemudian aturan logaritma tadi, karena ini pangkat, maka 2 ini harus kita kasih pindah di depan. Maka hasilnya adalah 2 dikali 10 log 10. Sampai sini anak-anak bisa ikut kok? Bisa ikuti kok? Atau mau Bisa, tanya, Pak. tanya dulu. Bisa. Oke. Maka sekarang kalau bisa lihat, ini 2, karena pangkat ini kita suka pindah di depan sini. 10 log 10 ini kan sama dengan A log A. A log A itu hasilnya 1. 10 log 10 hasilnya 1. Maka kita dapat hasil 10 log 10 ini 1. Maka hasil totalnya adalah 2 kali 1. Hasilnya 2. Oke, kita sudah dapat nilai yang ini. Log 100 ini ternyata anak-anak adalah 2. Oke, kita masukkan di sini. 2 yang kita dapat ini, kita kali dengan 10 ini, hasilnya adalah 20. Maka kita dapat taraf intensitas kedua, hasilnya adalah 9 tambah 20, yaitu 29. Itu cara untuk menghitungnya. Jadi anak-anak kita dapat bahwa kalau satu buah sumber bunyi, dia punya taraf intensitasnya 9, kalau sumber bunyi yang sama ada 100 buah, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan kalau dibunyikan serentak adalah 29 desibel. Begitu ya anak-anak caranya. Bisa dipahami kok? Nggak bisa ya. Nah ini yang anak-anak harus ingat kembali materi matematika kelas 1. Operasi logaritma. 10 log 100 itu caranya adalah rubah dulu 100 menjadi 10 pangkat 2, 2-nya pindah ke depan, sisanya adalah 10 log 10, 10 log 10 adalah 1, hasilnya adalah 2 kali 1, 2. Ini operasi logaritma di kelas 1 ya. Matematika, saya tidak tahu matematika peminatan kok yang wajib kok. Ini di kelas 1. Bisa kok soal yang ini? Anak-anak? Bisa, Pak. Oke, coba. Atau ada yang mau tanya, silahkan. Anak-anak. Atau mau screenshot, silahkan soal ini. Sudah ya?
Nah, bagian terakhir hari ini adalah tentang ini. Taraf intensitas bunyi itu juga anak-anak bisa berubah kalau jaraknya berubah. Ya, ini pertanyaan intuitif saja ya. Kalau ini speaker ya, awalnya anak-anak ada di jarak 4 meter di sini. Oke. Kemudian anak-anak semakin jauh menjadi 8 meter. Mana posisi yang mendapat taraf intensitas paling besar? 4 atau 8? Anak-anak. Dari sumber bunyi, speaker nih. 4. 4 lebih besar ya. Maka anak-anak jarak juga mempengaruhi taraf intensitas. Saya minta siapa ya? Dela tadi Desi baca buat kita yang ini. Desi bisakah? Bisa ganti. Satu orang baca buat kita yang ini nak. Siapa saja boleh. Saya, Pak. Ya. Perubahan jarak dari sumber juga akan mengaruhi intensitas bunyi yang didengar. Semakin dekat dari sumber bunyi, maka taraf intensitasnya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh dari sumber bunyi akan taraf intensitasnya akan semakin besar. Persamaan Matematisnya ini. Oke, makasih nak. Jadi ini Ya, betul seperti yang anak-anak jawab. Kalau semakin dekat, taraf intensitasnya semakin tinggi. Kalau semakin jauh, berarti taraf intensitasnya semakin rendah. Nah, persamaan yang kita bisa cari untuk dapatkan itu adalah ini. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 kali log R1 per R2 tapi dikuadratkan. Oke, ini persamaannya. Anak-anak tolong di screenshot ya bagian itu. Yang soal ini, di mana R1 adalah jarak awal. Misalnya jarak awal lebih dekat, berarti R1 di atas. Kemudian R2, misalnya R2 tadi yang kita gambarkan di sini adalah 8, masukkan di sini 8. Sehingga kita dapat taraf intensitas yang baru setelah kita mendekat atau menjauh. Tergantung soal. Oke, kita tinggal berapa menit, kita cepat-cepat selesaikan ini. Kemudian anak-anak, kalau dalam satu peristiwa, ini bagian berikut ya. Pak baca yang ini ya. Jika dalam sebuah peristiwa terjadi perubahan jumlah sumber bunyi dan jarak. Jadi pada suatu peristiwa jaraknya berubah, jumlah sumber bunyinya berubah, maka persamaannya ini nak. TI2 sama dengan TI1 tetap sama. Tambah yang ini persamaan 1 yang tadi, ditambah lagi dengan persamaan 2 di atas ini. Oke, jadi tergantung soal ya. Kalau soalnya terjadi perubahan dua-dua ini, kita pakai persamaan kedua ini. Oke, Anda screenshot bagian itu dulu. Sudah kok, yang ini sudah screenshot semua. Sudah, Pak. Oke, nanti dicatat ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Saya minta Arjuna baca contoh soal terakhir ini yang kita bahas dari sini. Silahkan nak. Arjuna dengar kok? Ya Pak. Ya, Pada silahkan. jarak 4 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 40 dB. Ya. Tentukan taraf intensitas bunyi pada jarak 40 meter dari sumber ledakan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi ada ledakan. Kalau kita berada pada jarak 4 meter dari sumber ledakan, taraf intensitas yang terdengar adalah 40 desibel. Kalau kita semakin jauh dari 40 meter, pada jarak 40 meter, berapa taraf intensitasnya? Itu yang ditanya. Nah, pertanyaan buat anak-anak, ini kan semakin jauh, berarti kira-kira taraf intensitasnya lebih besar dari 40 atau lebih kecil dari 40 desibel ini? 40 desibel ini kan 4 meter. Kalau 40 meter berapa? Dia semakin turun atau dia semakin naik?
taraf intensitasnya? Turun, Bang. Jelas ya turun ya. 4 saja 40, kalau 40 meter tidak tahu berapa. Nah, berapa nilai turunnya itu kita gunakan persamaan yang tadi, yaitu TI, maaf ya, TI 2 sama dengan TI 1 tambah 10 kali log R1 per R2 dikuadratkan. Oke, kita pakai persamaan ini. Oke, maka lihat nak. Ini TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log R1 per R2. TI1 kita ganti berapa? Taraf intensitas pertama kita ganti berapa? Kita ganti 40 desibel ya. Karena pertama dia pada jarak 4 meter, besarnya 40 desibel. Kita tambah 10 tetap. Ingat kalau tidak ada ditulis 10 tidak ada ditulis angka di sini, berarti pasti ini 10. R1 berapa nak jarak awal? 4 meter. Kita ganti 4 meter, R2-nya adalah kita ganti 40 meter. Maka hasilnya adalah gini, 40 desibel tambah 10, ingat di sini ada 10 log 4 per 40 dipangkatkan 2. Oke, maka kita harus selesaikan ini dulu nak. 10 log 4 per 40 dipangkatkan 2. Nah caranya adalah, perhatikan ya. Ini 10 log 4 per 4 berarti 4 dan 4 ini kita coret dulu anak-anak. Iya kan? Sisanya adalah log 1 per 10 tapi dipangkatkan 2. Oke, ingat ini ada 10 ya. Perhatikan cara penyelesaiannya supaya anak-anak bisa ya. Kita rubah dulu nak. 1 per 10 ini kita rubah dulu menjadi 10 log 1 per 10 ini berubah menjadi 10 pangkat min 1. Tapi dia harus dipangkatkan 2 di sini. Aturan pemangkatan bilangan berpangkat, maka pangkatnya harus dikali. Maka min 1 harus dikali dengan 2. Hasilnya adalah 10 log 10 pangkat minus 2. Oke, sampai sini bisa ikuti kok anak-anak. 10 log 10 pangkat min 2. Oke. Maka minus 2 ini sesuai aturan logaritma, minus 2 ini kita harus taruh di depan. Maka dia jadi minus 2, 10 log 10. 10 log 10 itu hasilnya 1. Oke, ini 1. Maka hasil yang bagian ini adalah minus 2. Kita bisa rubah ini jadi 10 kali minus 2. Ya. Saya hapus yang ini anak-anak. Bisa ikuti kok. Bisa Pak. Jadi ini kan 4 kita coret. Sisanya adalah 1 per 10. 1 per 10 itu adalah 10 min 1. Tapi harus pangkat 2. Maka 10 pangkat minus 2. Maka minus 2 kita pindah di ruas sebelah. Di depan. 10 log 10 habis 1. Minus 2 kali 10 itu hasilnya adalah ini. Jadi 10 kali 10 log 10 pangkat minus 2. Minus 2-nya kita taruh di depan sini. Ini kan sisa 10 kali minus 2. Hasilnya adalah minus 20. Karena 10 log 10 habis 1. Oke, maka hasilnya adalah TI2 sama dengan 40 kurang 20. Yaitu 20 desibel. Ini kita sudah dapat. Jadi pada jarak 4 meter yang lebih dekat, taraf intensitasnya adalah 40 desibel. Oke. Kemudian kalau jaraknya semakin jauh, yaitu pada jarak 40 meter, taraf intensitasnya berkurang menjadi 20 desibel. Itu ya penyelesaiannya. Bisa dipahami kok anak-anak? Bisa, Pak. Oke, Bisa, kalau gitu silakan anak-anak screenshot ini tugasnya. Anak screenshot untuk anak-anak kerjakan ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Sudah screenshot. Sudah Pak. Oke.
Itu saja ya. Soalnya gini, taraf intensitas bunyi sebuah mesin, kalau sebuah atau satu buah mesin, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan 50 desibel. Oke. Jika taraf intensitas bunyi itu dari beberapa mesin itu adalah 70 desibel, kira-kira 70 desibel ini berapa mesin? Jadi ditanya N-nya. Berapa mesin dulu baru menghasilkan 70 desibel. Oke, jadi ditanya N. Ini soal yang ditanya ini. Oke, anak-anak itu saja. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Oke, semoga kurang dan lebihnya anak-anak bisa pahami. Atau yang butuh rekaman ini kasih tahu karena agak panjang ya. Butuh untuk mau lihat ulang, kasih tahu supaya saya bisa kirim. Ini karena ini saya rekam ya. Itu saja anak-anak. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Tuhan berkati ya. Semua su absen kok. Sudah, Pak. Oke, atau ada yang mau tanya silahkan sebelum kita akhiri. Cukup jelas kok. Jelas, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih buat perhatiannya. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sampai jumpa ya.